Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Peramah, lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana, semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Dan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Wayfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan. Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Baru betul satu Indonesia. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni, yang mana-mana yang dah pernah pergi ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor diorang dah macam kira tak pandang rendah lagi lah dengan warga negara Indonesia ya. Tapi yang mana-mana yang belum pernah pergi ke Jakarta, ke Indonesia tak payah ke Jakarta lah, ke Indonesia atau ke Medan, ke kampung saya, diorang akan anggap orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni orang sengkek lah, semua orang susah ya. Rakyat Indonesia tu banyak, tahu tak? Banyak. Jadi tak ada seperempat pun rakyat Malaysia ni. Jadi kalau cakap pasal negara sana tu orang dia miskin-miskin, tak. Orang sana banyak kaya-kaya ya. Macam budak ni cakap, kereta Toyota Alphard tu biasa je. Guys, kalau orang dari Malaysia yang sudah datang ke Indonesia ya, minimal dia sudah pernah ke Jakarta ya, itu akan mengubah pandangannya ya, mengubah mindsetnya. Karena begini guys ya, kalau dia belum pernah ke sini ya, dia akan melihat orang Indonesia itu dalam gambaran atau dalam mindsetnya bahwa wah, orang Indonesia adalah orang-orang susah ya. Akan tetapi berbeda atau lain halnya ketika dia sudah datang ke Indonesia, dia datang kota-kota yang ada di Indonesia, lalu berkunjung ke daerah-daerah yang lain, itu akan mengubah cara pandang dia terhadap orang Indonesia. Oke guys, kita reaksi lagi video yang lain karena masih ada. Mari kita saksikan berikut ini. hang tu tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang. Kita cakap pasal Jakarta. Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Kira lah, sekaya mana pun negara tu, masih ada wujudnya orang miskin. Jepun ke, Korea ke, Australia ke, New Zealand ke, mana-mana negara yang konon-kononnya kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya-kaya ni. Korang tengok ni. Ni kereta Alza, nampak? Lawa kan Alza dia? Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke negara luar, lepas tu bawa balik duit masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD. Itulah masalah mata wang yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam taraf dia rendah. Kalau mata wang tu tinggi, konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan abang. Wow. Dudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Malu besarnya rakyat Malaysia ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa
oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Gojek hanya untuk orang miskin, seperti di Jakarta, di Thailand, di India, di Kambodia, Gojek boleh pergi. Yang pertama tentu saja kemajuan Indonesia. Apabila Indonesia dalam kondisi terbelakang, kondisi memprihatinkan, tentu mudah sekali negara-negara tetangga mengusik Indonesia, terutama khususnya Malaysia. Mereka kerap menghina dan membuli dari pencapaian Indonesia yang dulu masih dalam tahap memprihatinkan. Namun akhir-akhir ini di era Presiden Jokowi telah berhasil melebihi percepatan pembangunan di berbagai bidang berbanding dengan Malaysia. Kita tahu mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, penanganan COVID-19, hingga hubungan internasional, semua nyaris dilahap Indonesia, yang memberikan pengaruh dan dampak signifikan terhadap hubungan masyarakat kedua negara yang dulu dengan mudah merendahkan dan kini mulai berpikir dua kali dalam memberikan statement negatif. Namun walaupun begitu, masih banyak orang Malaysia yang mengira Indonesia masih seperti dulu, sementara Malaysia masih membanggakan kota Kuala Lumpurnya yang menjadi satu-satunya wajah kemajuan di Malaysia. Indonesia secara mengejutkan banyak membangun kota-kota baru secara masif, termasuk IKN. Yang kedua adalah jiwa nasionalisme yang dimiliki Indonesia, membuat Indonesia bersatu dan kompak kalau ada ancaman, klaim dari negara luar, khususnya Malaysia. Apalagi Indonesia sangat sensitif terhadap isu tersebut, membuat rakyat secara serentak membela budayanya. Namun terkadang kita juga berpikir bahwa gangguan sedikit juga bisa mempererat persatuan rakyat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa. Tentu itu bisa menjadi ancaman yang menakutkan bagi Malaysia. Dan terbukti sekarang apabila ada gugatan Indonesia kepada Malaysia, pemerintah Malaysia akan cepat merespon dan menanggapi hal tersebut. Dan itu semua tidak lepas dari peran masyarakat dalam membela bangsanya yang selalu militan dalam bertindak. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Wow, di satu sisi kita harus akui bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi ini ya, dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang beliau lakukan, ketahanan pangan dan sebagainya, dan juga kecerdasan Pak Jokowi dalam membangun hubungan dengan negara-negara luar ya, akhirnya membuat bangsa dan negara kita saat ini ya, itu membuat bangsa dan negara lain ya, terutama elit-elit politik dari negara-negara tetangga kita, teristimewa adalah Malaysia,
mulai mohon maaf ya, sedikit ada rasa kepanikan ya, karena melihat Indonesia saat ini terus maju, terus bertumbuh, pelan tapi pasti semakin pesat guys. Dan cara kerja Pak Jokowi ini saya pribadi sangat mengapresiasi guys ya, karena memang banyak kemajuan. Prinsip beliau adalah pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka tidak bukan, mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal ya. Ya kan, benar nggak? Sudahlah ya kan, kita ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia? Dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman Sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Oke, saya juga sepakat bang ya. Tidak mungkin Malaysia dan Indonesia akan perang, dalam tanda kutip perang secara fisik atau perang militer ya. Dulu memang kita pernah ada sejarah di mana waktu itu Bung Karno pernah mengumumkan untuk melakukan konfrontasi terhadap negara Malaysia ya. Akan tetapi itu adalah sejarah masa lalu kita. Di masa-masa yang akan datang ya, saya yakin Indonesia dan Malaysia ini ya secara kontak fisik, kontak militer itu mungkin tidak ada, tetapi ada perang yang lain guys ya, ini saya yakin ya, yakni perang ekonomi dan juga perang kemajuan ya. Cuba korang dengar apa yang Menteri Pelaburan Indonesia Bahlil ini cakap. Saya pikir yang mulia, masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia, bukan di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing. Inilah baru karakter seorang menteri, seorang pemimpin. Dia bercakap sesuatu yang mengangkat martabat negara dia. Pertama, dia kata masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia. Sekaligus dia memberi keyakinan kepada Arab Saudi untuk melabur di Indonesia. Kedua, katanya masa depan bukan lagi di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing, atau dalam bahasa kita tidak seimbang. Dengar macam satu penghinaan, tetapi ini menunjukkan betapa yakinnya dan beraninya Indonesia mengkritik negara lain
demi kepentingan negara mereka. Sikap Menteri Indonesia menunjukkan bahawa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang kuat dan Arab Saudi tak perlu risau untuk melabur di Indonesia. Ada tak dia cakap Arab Saudi itu abang besar dan Indonesia adik kecil? Tak kan? Dia lagi angkat negara dia setinggi langit. Indonesia tak perlu menjilat atau merendahkan negara sendiri hanya semata-mata inginkan pelaburan dari negara luar. Nah sekarang, bandingkan dengan pemimpin Melayu kita yang acah-acah bijak berdiplomasi, menggunakan konsep merendah diri dengan serendah-rendahnya. Syabas Indonesia kerana mempunyai pemimpin yang hebat lagi berkualiti. Takziah buat Malaysia. Wow. Oke, saya bisa memahami kenapa abang ini agak emosional dalam video ini, karena memang sebelumnya guys, saya pernah mereaksi video dari abang ini, di mana abang ini terlihat sedikit ngamuk terhadap pemimpin atau Perdana Menteri Malaysia saat ini, ya, Pak Anwar Ibrahim. Karena Pak Anwar waktu bertemu dengan Pak Jokowi atau ketika membahas berbicara tentang Indonesia, Pak Anwar selalu memanggil atau mengibaratkan Indonesia sebagai abang besar, Malaysia ini adalah adik kecil, ya. Dan inilah yang membuat abang ini nggak suka dengan istilah seperti itu, karena merasa seakan-akan istilah seperti itu mengkerdilkan atau meremehkan Malaysia. Puji dulu, biar terbang lepas baru kau banting, lepas tu puas. Saya kurang ngerti apabila saya puji negara Indonesia, tetapi ramai warga Indonesia yang tak selesa. Disuruhnya pula saya ni cari kekurangan di Indonesia. Kita kalau nak cerita pasal kekurangan, semua negara ada kekurangan. Bagi tahu saya, negara mana yang sempurna? Bagi saya, dekat Indonesia ni banyak sangat perubahan. Kalau saya berbual dengan warga-warga tempatan di sini, terutamanya di Jakarta ataupun di Bandung, mereka kata 10 tahun yang lepas Indonesia berbeza. Tapi sekarang banyak kemajuan dan perubahan dekat Indonesia. Daripada segi ekonominya, dari segi pendidikannya, sangat banyak perubahan. Walaupun jurang antara yang kaya dan miskin masih jauh, tetapi dah tidak terlalu jauh macam dulu. Kalau dulu ya, yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Bayangkan di negara Malaysia, penduduknya hanya 30 juta aja. Itu pun ramai di kalangan warga negara Malaysia yang tak puas hati dengan pemerintah. Cuba bayangkan, pemerintah yang ada di Indonesia perlu jaga hampir 300 juta jiwa manusia. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Sebelum saya datang ke Jakarta ataupun Bandung, ramai yang kata suruh hati-hati sebab banyak pickpocket dan sebagainya. Tetapi bila saya sampai di sini, apa yang dibayangin tu tak seperti yang dibayangkan. Di Indonesia ni ramai orang yang baik-baik, yang peramah, mas, pak, cara cakapnya lembut. Mungkin sebab saya pergi ke Jakarta dan Bandung saja. Orang-orang yang bekerja di sini pun kebanyakannya semua orang-orang muda dan bersemangat kerja. Hormati orang, ramah. Ramah mereka bukannya disebabkan saya ni warga asing. Yelah, konon-konon foreigner mereka ramah, tak. Sebenarnya mereka ramah kepada semua orang, termasuk orang-orang tempatan. Daripada segi budaya kerja di sini memang bagus, terutamanya di kalangan orang muda. Dan saya perhatikan di kalangan orang muda pun banyak yang berpendidikan tinggi di sini. Jadi tak heranlah dalam masa yang singkat negara Indonesia banyak perubahan yang sangat baik. Saya puji negara Indonesia bukannya untuk dapatkan follow ataupun engagement. Untuk apa? Bukannya ada apa-apa bisnes pun yang saya buat dekat negara Indonesia ni. InsyaAllah saya akan datang ke negara Indonesia lagi. Dan saya teringin untuk jumpa di kalangan ustaz-ustaz yang ada di sini, terutamanya Ustaz Adi Hidayat. Saya memang respect betul Ustaz Adi Hidayat. Teringin sangat nak jumpa dia, teringin sangat nak salam dia, nak peluk dia. InsyaAllah doakan saya supaya saya diberikan peluang untuk bertemu dengan beliau. Amin ya. Kita doakan guys ya, semoga abang ini dia fans atau suka dengan Ustadz Adi Hidayat. Semoga abang ini bisa bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat ya. Oke, terima kasih sudah memberikan pendapat-pendapat yang positif, pendapat-pendapat yang kalau saya sebagai orang Indonesia ya dengarnya keren ya. Ya, kalau abang memberikan pujian seperti ini saya bangga ya. Asalkan ya semoga pujian abang itu adalah pujian yang tulus ya bang ya. Jangan nanti kita sudah angkat kita tinggi-tinggi, setelah kita sudah terbang lalu banting 1 kali, itu sakit sekali. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sengaja saya pilih untuk mereaksi video seperti ini
agar meyakinkan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, ya, berbanggalah kita sebagai orang Indonesia, guys, ya, karena tanpa disadari, ya, orang luar kagum dengan negara dan bangsa kita. Orang luar saja merasa beruntung banget menjadi orang Indonesia, ya. Masa kita orang Indonesia merasa tidak bangga tinggal di negeri kita sendiri, ya. Masih merasa tidak puas dengan pemerintah saat ini, selalu menyalahkan pemerintah, ya. Oke, mari kita sama-sama bekerja membangun demi kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.